Jadi subjectnya itu ada content creation. Oke. Zaman sekarang tuh dunia kampus sama mata pencarian masyarakat kan beda. Jadi sebagai BA itu kita biasanya cuma datang ke turnamennya buat per story atau nggak kayak misalnya berapa kali post. Oh, wow. Kita kedatangan Shannon Wong. Shannon Wong. Jadi ini Shannon Wong ini siapa ini nih Shannon Wong? Ini. Iya. Anak papa mamanya Oh lah. iya. Papa mamanya temen lo ya, gitu ya. Iya. Oke, iya. jadi gue tahu Shannon banget. juga teman-temannya temen gue juga. Oh gitu ya? Iya. Oh enggak. Soalnya lo beda generasi. Enggak, gue ngaku aja gitu. Kalau boleh tahu tahun berapa kelahirannya Kak Jessie? 2 dia- tahun di atas kamu ya? 5. Seumuran lah ya, kurang Iya, lebih. iya, kurang lebih Enggak, dia lah. nggak jauh dari waktu kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Jadi 49 ke tahun 1949. Kalau KN itu umur berapa sekarang? Sekarang saya lahir 86. Gitu. Iya. Iya, hoax. I'm 68. Ini yang di interview siapa di kamu atau kita deh? Salah, Kenapa gue dia? pulang dulu deh. Oke. Jadi kamu apa sebelum pergi ke Melbourne? What do you do? Yes, you are as a content I'm creator. not too sure, tapi ya content creator sama influencer. Oke. Pokoknya ya aku aktif di social media, terus ya gitu. Shannon, kamu kok bisa dapet istilah influencer atau content creator tuh pertama kali itu gimana? Apa yang membuat Like how kamu? it starts. Ya, itu apa? Jadi- Apa yang membuat kamu itu pengen masuk ke dunia Dunia. influencer? Sebenarnya awalnya itu nggak sengaja masuk ke dunia entertainment, influencer and all that. Awalnya itu pas lagi COVID, itu kan bosen kan lockdown. Jadi aku kayak iseng-iseng bikin TikTok videos gitu-gitu. Terus tiba-tiba, Iseng-iseng? iya. Terus Bikin videonya sama temen apa sendiri atau? sendiri di rumah, kan Oke. lockdown. Iya, iya, iya. Abis itu tiba-tiba videonya booming. Ah, Iya. oke. Ya, terus tiba-tiba booming, terus tiba-tiba di approach sama beberapa brand, company gitu, terus diajak collaboration. Habis itu udah deh starting from there, mulai job banyak yang kayak ajak collab. Itu cuma karena video pertama di TikTok booming, Iya. langsung ada brand yang hubungin kamu. Iya, pas Oh. aku 15 tahun. Baru Umur 15 tahun. Iya. Oke. Dia masih ada kesempatan nggak untuk bisa videonya Menurut booming? aku bisa sih. Kayaknya pertanyaannya lagi pengen banget gitu. Bisa. Iya, iya, iya. Cuman bedanya booming cuman nggak ada yang mau endorse gitu. Terus jadi 15 tahun itu kamu bikin video sendiri, booming, and then ada brand yang hubungin kamu. Dan itu gimana? Kamu kan waktu itu masih sekolah. Iya, makanya awalnya tuh bingung, tapi lama-lama bisa akhirnya kayak manage waktunya di mana yang buat sekolah, kapan buat kerja, terus lama-lama bisa. Apalagi waktu itu kan online class kan, jadi bisa dibagi waktunya. Terus mama aku kan dulu yang manajerin aku, jadi Oh. di rumah kan tiap hari, jadi ya udah bisa ingetin aku gitu. Sampai kayak- sekarang mamanya juga masih sebagai manajer. Masih. Ada di sini mamanya. Mamanya Iya. di mana tadi? Oh, tepuk tangan buat mamanya. Shannon, di generasi kita ini dulu dunia kampus sama dunia pekerjaan itu nyambung kan? Kayak ambil hukum, lalu mata pekerjaan ada lawyer, Iya. ambil sarjana ekonomi, ada manajer, terus arsitek, ada insinyur dan seterusnya. Zaman sekarang kan nggak kayak gitu. Zaman sekarang tuh dunia kampus sama mata pencarian masyarakat kan beda. Dunia kampus tetap sama mungkin, tapi ternyata lapangan pekerjaan ada influencer, ada YouTuber, ada content creator dan lain sebagainya. How did you see like you can see your future gitu loh di umur 15 tahun? Maksudnya ini nih, ini gue nih gitu. Karena nggak semua anak 15 tahun itu like you gitu loh, yang bisa baca situasi, yang tiba-tiba bisa yakin gitu bahwa gue di sini nih gitu. Sebenarnya aku sendiri juga dulunya nggak plan, cuman kayak tiba-tiba yang sejak viral itu terus I just go with the flow, terus ternyata kayak jalannya oke-oke aja sih, so far so good. Jadi menurut aku kayak udah aku jalanin terus aja, kayak buat my future juga.
Cuman aku sempat mikirnya itu kayak ya aku jalanin as a content creator, influencer, tapi kayak not just that, tapi mungkin itu bisa dipakai buat batu loncatan to make a business or something like that. Oke. Gitu. Terus apa yang kamu pikir to make a business dari influencer? Kayak apa specifically or Ya, kamu mikir bisnis apa gitu? Dari not too sure. Oh, oke. Itu Oke. cuma baru kayak sekelibet doang. Terus brand-brand apa sih biasanya yang kamu, yang endorse kamu? Biasanya kayak skincare, terus kayak brand-brand yang kayak fashion, terus e-commerce, gitu-gitu. Oke. Iya. And Kalau Kak Jessie apa? Biasanya disponsori. Biasanya Ini udah ada sponsor sponsor belum nih ngomong-ngomong? belum. Oh belum nih, pas banget ya. Iya. Iya. Iya, bagus nih kodenya. Food testingnya ada dong. Apa? Food testingnya ada. Oh, udah beberapa Iya. kita setiap akhir episode tuh ada food testing. Jadi udah beberapa restoran yang ya Kayak misalnya kayak Union Group gitu. Ya. You know Union Group Iya. kan ya. Terus First Crack, Ya. Coffee, ya. Gandhi Steakhouse. Oh iya iya. Sejuk. So, ya. Sejuk nggak pernah ya? Gimana sih? Gimana? Panggilin GB nih cocok. Nah, apa bedanya content creator sama influencer? Because I know content creator sama influencers itu benar-benar kalau kita dalami benar-benar a business atau pekerjaan yang bisa generate a lot of incomes gitu. I think it's the same thing deh, tapi cuman beda-beda orang tuh kayak ngomongnya beda influencer, content creator. Content creator itu kan lebih ke kayak orang-orang yang bikin konten-konten kan, tapi belum tentu mereka kayak nerima endorsan, mereka nerima kayak collaboration, tapi mereka emang kayak bikin-bikin konten buat menghibur orang. Cuman kalau influencer, I think it's more to like bukan bikin konten doang, tapi also like accepting collaboration sama kayak company, terus accepting kayak ya kerjaan-kerjaan yang buat mereka kayak influence about a certain product gitu. Nah, kamu pernah dipanggil untuk sebagai pembicara untuk menjelaskan gimana untuk bisa menjadi influencer yang sukses atau menjadi content creator gitu. Walaupun kamu masuknya nggak sengaja gitu kan, karena during the COVID time kan, kamu coba bikin video di TikTok and all of a sudden the videos virals. Tapi setelah itu kan kamu mulai mendalami kan, you do a lot of doing content creator gitu. Nah itu gimana? From your experience aja kalau you have to share gitu to your generation ke Di invite sih kayaknya dulu nggak pernah specifically di invite buat kayak gitu, tapi biasanya jadi kayak bintang tamu kayak gini gitu lumayan sering dulu sebelum aku berangkat ke Melbourne. Tapi kayak nggak specifically ngomong kayak how to be an influencer or what I think about it. Ya tapi lebih ke kayak ngobrol santai terus akhirnya aku kayak cerita aja kayak gitu. Nah itu gimana tuh maksudnya? Apa yang kamu bisa ceritakan untuk kamu orang bisa sukses, bisa berhasil gitu? Karena kan pasti banyak nih orang-orang yang pengen seperti kamu gitu. Tapi kan it's not easy gitu ya. Untuk pertama, untuk to be influencer atau content creator, kadang-kadang jumlah followersnya itu nggak terlalu menentukan juga. Kadang-kadang ada yang cuma jumlah followersnya tuh kayak let's say 20-30 ribuan gitu. Tapi dia bisa dapat untuk grade A gitu kan. Kita kan ada di grade A, grade B, grade C ya, produk-produknya gitu. Tapi biasanya kan akan dicek tuh misalnya sama produknya gitu. Dilihat di insight-nya gitu. Jadi ada yang 30 ribu, 40 ribu, tapi dia bisa masuk segmennya ke grade A gitu. Yang untuk sekali datang untuk event yang cuman launching produk bisa dapat 10-15 juta. Ada cuman sekali datang bisa dapat 50 juta gitu. Sebenarnya I think it's not that hard kalau di Indo ya, mau masuk ke bidang kayak gini, kayak being an influencer, content creator itu menurut aku kayak it's not that hard kalau di Indo. Sebenarnya asal kita kayak berusaha. Karena dari apa yang aku lihat itu sebenarnya kayak siapapun kalau di Indonesia itu bisa naik gitu di sosmed sebenarnya. Especially di platform kayak TikTok, Instagram. Itu kan kayak netizen Indo kan kayak always on their phone, jadi kayak pasti ada yang lucu dikit, yang kayak beda dikit gitu, pasti kayak dimasukin ke FYP, ke reels orang-orang. Ya menurut aku gitu sih, karena banyak banget orang kan di Indo itu yang tiba-tiba naiknya drastis gitu. Like they don't have to be good
at something gitu. Yang penting Alright. mereka menghibur aja di social media. Ya di Indo sih gitu. Yang penting kita berusaha and we have to be like as creative as possible. Nah, Gitu kamu kan dari yang video satu yang udah viral, terus kamu untuk ngelanjutin nextnya itu, you aiming ke certain segment gitu? Aku lebih fokus buat ikutin tren terus sih. Karena kayak jadi misalnya lagi ada kayak sound apa di TikTok baru keluar, itu aku langsung ikutan trennya. Oke. Terus Sound? iya kayak sound the song, the Oh, music oke, gitu. oke. Terus sometimes I have to like think creatively. Jadi kalau misalnya ada tren baru, I have to make it like different aja gitu. So like people will be interested in watching it. Nah itu kan trik-trik yang sebenarnya yang perlu mereka tahu gitu ya. Following the trend, tapi Iya. udah ada trennya, tapi you make it creative gitu. Iya, Jadi nggak copy paste terus lakuin gitu. Oke. Di zaman dulu kan orang terkenal itu kan bisa dihitung ya sama jari ya. Zaman dulu. Iya, Ya dia udah pasti artis, penyanyi atau nggak bintang film. iya. Tapi sekarang tiba-tiba dengan adanya influencer, content creator, tiba-tiba orang siapapun bisa terkenal. Iya. Gitu. Kayak setiap hari ada aja yang baru, Ada yang aja baru. tiba-tiba ada Shannon Wong misalnya, yang followernya hampir 1 juta gitu tiba-tiba di Instagram. Di TikTok berapa? TikTok waktu itu 5.7 sekarang Millions? Iya, sekarang 5.2. Wah, oh turun. Iya, karena kan Karena waktu nggak aku aktif ke ya? Melbourne aku udah sempet nggak post. Oh, Iya. kayak non-aktif gitu waktu kamu sekolah di iya, Melbourne. Oke, tapi still is 5 million followers. Iya. Jadi begini, zaman dulu itu selebritis yang terkenal itu suka dapat threat tuh apa ya? Ancaman. Iya. Ancaman kayak John Lennon The Beatles saja sampai dibunuh di depan apartemennya. Dan mulai peristiwa John Lennon meninggal itu akhirnya semua artis pakai bodyguard. Semenjak John Lennon dibunuh tahun 8 Desember 1980. Iya. Kamu sekarang sebagai influencer ada nggak ancaman-ancaman gitu atau orang yang melecehkan kamu di DM atau di mana gitu, ada nggak? So far itu nggak ada yang parah banget sih, cuman palingan Tapi ada berarti. dulu kayak orang nungguin di depan rumah, terus kayak fotoin rumah, terus kayak bilang kayak ditungguin gitu di depan rumah, tapi kayak nggak ngancem apa-apa, cuman mungkin kayak mau ketemu aja. Oh. Tapi biasanya yang lumayan parah itu kayak di DM, bisa di chat terus, ditanya di mana, terus aku misalnya nge-repost dari temen aku atau enggak kayak aku tag temen aku, itu temen aku di chat. Terus ditanya aku lagi di mana apa-apa, terus itu ada kayak sampai aku hafal this one person ada yang bikin kayak 10 Instagram accounts. Waduh. Iya, sampai aku udah My blok terus goodness. bikin lagi. Itu dia kayak nge-teror gitu my whole family apa Teror? terus. Udah iya, Obsesif berarti ya? Iya, terus kayak my friend di chat apa, terus kayak aku nge-post apa gitu. Terus Apa? dia Chatnya bisa apa? tahu di mana. Chatnya apa? Kata-katanya yang kasar gitu. Oh So, ya? misalnya kalau aku misalnya lagi kayak deket sama cowok atau lagi kayak jalan sama cowok gitu atau apa kayak tiba-tiba kayak bisa ketahuan aja gitu, terus bisa di screenshot ada yang kayak bocor dikit dari foto atau apa, langsung terus dikata-katain pakai nama-nama binatang gitu, aku di DM. Oh ya? Iya. Wow. Itu kayak Tapi film. nggak boleh ngomong kan? Nggak boleh ngomong kan? Boleh aja nanti di bip. Janganlah ya. Kayak film itu, film Bodyguard yang lo udah nonton kan? Iya, Whitney Yang Houston sama Kevin yang Costner. satu orang yang obsesif itu sampai Iya. ninggalin pesan gitu. Iya. Itu kan ngeri banget gitu kan. Lo yang bunuh John Lennon kan juga karena dia obses kan. Dia wartawan tapi obses sampai ya itu 8 peluru di tubuhnya John Lennon. So ini juga jadi udah teror dong jatuhnya ya. Iya, terus ngomongin kayak iya pokoknya nanti kalau udah pulang ke Indo dicari sampai ketemu. Bukan dicari, disamperin sampai ketemu. Siapa ya bintang film yang selfie di rumah? Digedein. Oh enggak, banyak ini kan artis Korea. Di selfie di apartemennya, kelihatan apartemen mana, terus lagi tungguin tuh di luar apartemen. Sampai dibunuh kan? Hampir. Serem banget ya. Iya, iya. Jadi mungkin kalau post story mungkin nggak perlu real time kali ya. Karena kalau real time orang-orang langsung tahu kita ada di mana, kita ada mendingan late post gitu ya. Iya. Oh jadi ada yang gitu-gituin ya, yang neror-neror dan lain sebagainya ya. Atau enggak ada juga yang kayak nganggep aku tuh pacarnya gitu. Itu gimana? Jadi Gimana? ya nganggep aku tuh pacarnya, jadi Maksudnya? kayak bisa di DM gitu, terus kayak
sayang kok kamu gak call aku sih, kok gitu sih, kamu selingkuh ya. Terus kayak bisa spam banyak, esok paginya diituin lagi, gitu-gitu terus. Bisa this one person kayak ulang-ulang terus kayak gitu. Halu. Taper. Halu. Ya mereka sampai punya 10 different account gitu tadi. Iya itu yang Yang satu orang tadi sama itu kan. Itu beda lagi. Tapi kalau yang itu yang 10 account itu emang para my mom, my dad sampai di chat. Terus dia bisa komen gitu di Instagram Ain, terus kayak ngomong kayak, anjing lu bisa jawab DM gua nggak babi? Gila. Oh ya? Gila. Gila ya netizen kita ya. Gila banget ya. Iya, kayak Indo doang ya. Itu udah melanggar undang-undang ITE kan itu? Iya. Melanggar itu udah. Terus how you deal with all of this yang teror yang kan soalnya kan anak-anak sumur kamu gitu segala macam banyak yang mentalnya terganggu gara-gara gitu-gituan. How you deal with that? Gak tahu ya, tapi yang tadi Ai cerita itu semuanya Ai nggak terlalu kayak keganggu gitu sih. Ngambil pusing. Iya, ngambil pusing. Iya. Mungkin ada mama papa yang doain kamu mungkin. Ya mungkin. Nggak terlalu dipikirin juga sih. Iya. Mama manajer yang luar biasa berarti ya. Lumayan. Nah kamu kan main di sosial media mulai dari TikTok, terus ada Instagram, terus ada apa lagi? Misalnya? YouTube sempat YouTube. pernah ya dulu. Nah dari 3 itu sosial media mana yang kamu paling suka dan kenapa? Aku sebenarnya paling suka itu TikTok. Oke. Karena asik ya bikin TikTok videos, dancing. Tapi lebih keren Instagram. Jadi aku bilang Instagram aja deh. Jadi kalau TikTok lebih asiknya karena TikTok itu asik karena bisa dance, lip sync gitu kayak fun. Kalau Instagram kan lebih yang buat professional work gitu. Iya. TikTok kan kayak jujur aja kalau ditanya what are you TikTokers gitu kan. Iya. Cuman kalau Instagram is like better influencer. Tapi kalau misalnya in term of monetize money-nya tuh lebih di TikTok atau di Instagram? Tergantung followers sih. Soalnya kan since my followers lebih banyak di TikTok, jadi TikTok lebih gede. Oke. Kamu pernah ini kan Shannon ya jadi brand ambassador Iya. produk e-sport. olahraga. EVOS. EVOS. E-sport team. Oke. Gaming Boleh gitu. cerita nggak gimana how that happen? Itu kan pas COVID kan. During COVID itu kan banyak TikTokers yang naik juga tiba-tiba. Terus mulai dari situ tuh pas juga e-sport gitu yang gaming mobile games pada mulai naik juga, orang pada suka mulai game. Terus kebetulan mereka juga pada somehow mulai naikin mereka itu dengan cara cari BA gitu, brand ambassador yang kayak emang lagi naik-naiknya. Terus pas di saat itu aku naik, itu di komen sama beberapa e-sport teams. Ada beberapa gitu e-sport teams yang komen gitu kan. Terus among of the e-sport teams akhirnya aku masuknya ke EVOS. iya EVOS. Oh, Kamu bisa jelasin nggak e-sport team itu apa? E-sport team itu Karena banyak orang mungkin nggak tahu. Umuran gini nggak tahu. Tapi Kak Jessie main game nggak? Enggak. Mungkin mainnya yang kayak Stumble Guys gitu. Dingdong dia mainnya. Enggak. Oh, Dingdong nggak tuh? Main Candy Yang Crush Dingdong. Enggak. Mainnya apa dong? Pedal. Oh, pedal tenis ya. Pedal tenis. Iya. Sama ular tangga. Iya. Monopoli. Gitu. Catur gitu main ya, catur. Catur main. Monopoli paling. Monopoli. Monopoli. Uno main. Uno main. Jadi Capsa. judi online. Capsa main. Enggak. Mahjong main. Mahjong main. Apa sih itu? Mahjong. Itu kartu. Yang kartu yang kertek-kertek yang Jadi- kayak masa mahjong nggak tahu sih? Enggak tahu gue. Jadi Kak Ed sama Kak Jessie nggak judi. Enggak. Kopi pakai cara notebook cerah. Kalau dibuka di sini. Coba matiin dulu. Ngobrolnya di atas sini aja kali ya. Pernah judi nggak tapi? Enggak pernah. Beneran. Paling ya taruhan-taruhan sama temen kuliah dulu karena sepak bola Dosa misalnya. nggak kayak gitu? Well, I didn't feel sin waktu itu. Fun aja waktu itu. Kalau Kak Ed? Aku sih baru berapa lama judi cukup besar. Oh, berapa untuk itu? jadikan dia teman aku. Jadi aku sangat berjudi banget tuh. Bener-bener. Bisa nggak tuh jauh? Ya lumayan akhirnya aku menang sih. Menang banyak deh. Menang banyak. Dia kalah banyak. Dia banyak rugi, kita menang gitu.
kan jadi juga kan gitu. Udah jadi kehidupan. Aku senang dia GERD terus. Ya, ngurusin dia asam lambung Iya, naik. gitu. Ya nggak apa-apa kan, orang harus ada yang bahagia, ada yang tidak Iya. bahagia kan. Iya, iya, iya. Namanya kehidupan. Kan roda berputar ya. Iya, roda berputar. Cuman berputarnya ke aku terus ya. Nyangkut ya rodanya. Iya, kok panjang ya? Opa-opa ya. Jadi gimana tadi apa? E-sport team? E-sport TV. E-sport E-sport. team itu kayak gaming team gitu. Oke. Jadi e-sport team itu beda-beda gamesnya. Ada yang kemarin aku jadi BA-nya itu dia cuma ada Mobile Legends, Free Fire, udah. Ini semua nama-nama game nih? Iya, Oke. itu game. Terus mereka itu Gue pulang dulu deh. Kalau nama game Kopi aja dong. Mobile Legends. Bukan, itu film Netflix ya. Nggak tahu Mobile Legends. Tahu ini dia bilang kan. Oke, gue mau Gak pulang apa-apa. aja deh. Gak apa. Aja sih tahunya Iya. film tenis doang. Terus, Iya. terus? Terus jadi di e-sport team itu tim-tim mereka itu ada pro player-nya. Oke. Buat mainin game gitu. Kayak misalnya dibuat Mobile Legends mereka ada kayak 10 orang pro playernya. Terus Free Fire ada 10 orang. Nanti bakal di turnamen-turnamen. Jadi ntar playernya yang mainin against another e-sport team. Oke, terus EVOS itu apa? EVOS itu nama timnya. Oh, Oke. Ya, kan ada EVOS. Tim yang Kalau di ini kayak misalkan nih Arsenal, Barcelona tuh punya tim bola, tim basket, bahkan ada tim e-sportnya juga. Nah, Oh, iya. oke. Jadi tim gamenya itu kalau EVOS itu pusatnya di Colorado yang aku tahu. Oh, gitu. Iya, iya kan? Air Force. Masa aku mikir Itu Colorado. Maaf ya, maaf nih opa-opa ya. Maaf ya, ada opa. aku panggilnya Opa ya? Iya, 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 iya. iya. Oh, Mbak Opa distimpangnya Cece. Terus kamu tuh jadi BA-nya EVOS tuh berapa lama? 1 tahun. Oke. 1 tahun jadi BA-nya EVOS. Jadi sebagai BA itu kita biasanya cuma datang ke turnamennya buat support. Jadi kita duduk di depan, terus kita cuma yang kayak tampil aja gitu kayak gitu. Oke. Iya. Oke. Terus selain itu palingan buat promote the e-sport team dengan cara kayak kontraknya misalnya sebulan 2 kali atau 3 kali ke gaming house-nya photoshoot, terus bikin konten gitu doang sih. Kamu tim kuliah atau nggak kuliah? Tim kuliah dong. Kuliah. Oke. makanya Aku sekarang- tim nggak kuliah soalnya. Oh, Kak Jessie itu kuliah nggak? Kuliah tapi berhenti Oh, di tengah-tengah. di tengah-tengah. Jadi belum lulus bachelor, Belum. tapi lulus SMA. Lulus SMA. Di mana? Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kalau Itu juga KR karena di- ketakutan gurunya, kepala sekolahnya. Jadi dulu sih daripada jadi troublemaker situ, udah dia lulus sih. Malu-maluin sekolah. So, kamu misalnya ketemu misalnya sumuran kamu nih. Shannon, gue mau pengen kayak lo dong jadi influencer. Kamu akan nyaranin apa buat anak muda yang pengen jadi influencer? Aku bakal nyaraninnya kalau mau jadi influencer dari awal itu, I bakal teach them how to like naikin their social media. Abis itu I bakal my advice for them itu buat kayak selalu inget kayak mereka kan nggak tahu kapan pun bisa naik kan, so like always be careful kayak the steps gitu mereka itu karena di social media kan tahu sendiri kalau netizen Indo kan kayak selalu ngejudge kita apapun yang kita lakuin tuh pasti salah kan, terus gampang image-nya tuh buruk dengan bisa kayak yang tadi positif banget langsung bisa jadi buruk banget, jadi kayak always be careful sama netizen Indo apalagi sama yang namanya social media kayak jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Ya, Jadi ya. gitu. Oke. Terus ya I bakal teach them how to like naikin karena menurut aku emang gampang kalau di social media mau naik, yang penting kayak harus cuek aja. Kayak nggak bisa jaim gitu. Karena menurut aku kalau mau naikin ya just you need to be creative and you need to like harus all out. Mesti punya ciri khas nggak sih? Iya. Terus nggak boleh jaim, kalau jaim ya nggak mungkin bisa naik. Oh gitu. So, jadi konsep influencer nih sebenarnya kalau aku tangkep udah dari dulu sebenarnya. So we could say Elvis Presley itu influencer. Bahkan aku pernah baca di sebuah artikel The Beatles itu the most
influencer yang paling setiap generasi itu terinfluence sama mereka. Begitu setiap generasi, bahkan acara Grammy Award kemarin aja masih dapat Grammy mereka. Padahal 2 personilnya udah meninggal dunia. Gitu karena lagu Now and Then kaset yang direkam sama John Lennon, kaset demo itu ketemu 2 tahun lalu dengan teknologi sekarang di breakdown. Di breakdown, dimasukin suaranya, basisnya segala macam, jadi kayak lagu baru. Tapi suaranya John Lennon yang sudah meninggal, literally sudah meninggal. Dan lagu itu akhirnya dapat Grammy kemarin. Jadi mereka masih disebut the biggest influencer in this world. Gitu loh, karena setiap generasi itu, bahkan kemarin waktu anaknya John Lennon speech, waktu dia yang terima Grammy kan soalnya, Sean Lennon, dia bilang to parents, ajak anak-anak kalian untuk dengerin The Beatles, kayak begitu. Jadi yang aku tangkap sih ciri khas itu mesti ada di seseorang influencer, ciri khas keunikan itu mesti ada. Authenticity. Ya, otentik itu mesti ada. Kayak Shannon, kalau aku lihat Instagram kamu segala macam, ada otentiknya gitu loh. Ada otentik tersendiri gitu loh. Apa yang lo lihat? Authenticity. Coba apa? Iya, ternyata karena dia jelasin game dan lain sebagainya, ya begitu image-nya Shannon. Begitu kayak tim Hore-nya e-sport. Hore itu. Kayak cheerleaders and with Korean fashion, Korean look. Ya, kalau dia ada mirip kayak yang kamu bilang tuh, siapa tuh? Siapa yo? Yang itu, yang kamu bilang tuh, Eva atau siapa tuh, yang bagus tuh? Oh. Siapa nih? Eva. Tahu kamu? siapa tuh? Nggak tahu. Dia kan bukan fashion beauty. Iya. Kalau dia lebih ke motivasional kan. Tapi influencer juga kan. Influencer kan menginfluence sesuatu yang Terlalu luas sih. Iya. Influencer di bidang game juga ada. Jadi beda So sekarang kamu kuliah ambil apa ya? Aku ambil business entertainment. Wow. Pas banget sesuai. Iya. Wow. Jadi udah mulai masuk ternyata ya Iya. di dunia kampus ya. Bisnis zaman Dulu aku kan nggak ada enggak kan. ya. Business entertainment nggak ada. Gitu. Itu kan business entertainment tuh jadi arahnya kemana tuh maksudnya kalau udah? Ya bisa jadi ke sini-sini. Itu iya ada. Jadi subjectnya itu ada content creation. Oke. Terus ada event organizing, stage management, ya kayak gitu-gitu sih, lebih kayak bikin event gitu, event organizing. Itu termasuk semuanya atau kamu harus pilih nanti penjurusannya? Itu semuanya. Oke. Oh bagus ya. Bisa. Ya. Terus gini Shannon, banyak orang tuh suka nanya hari ini, rate card tuh apa? Rate Gitu. card itu adalah rate seorang influencer untuk brand atau company. Oke. Terus ngitungnya tuh gimana? Jujur itu mamah yang ngitung. Oh, mama sini mama. Itu sebenarnya kan dilihat dari insights kita juga. Kalau company kan lihat dulu. Dia ngajukan dulu misalnya per berapa untuk di story berapa, terus ini kita ngajuin feed berapa. Tapi kita harus lihat, company akan lihat. Gue kan lihat insight-nya gimana. Lo mau jual klien lo, gue harus lihat dulu insight-nya. Jadi yang pasang angka siapa? Mama. Iya. Jadi tim Shannon yang pasang angka iya. itu. Terus disetujui apa enggak itu urusan nanti Iya, gitu kan? nanti bisa kadang mereka nego atau Iya, oke. kayak ya. Tuh apakah ada angka-angka tersendiri untuk misalnya story, terus iya, ada feed, story, feed, reels. terus berapa TikTok. lama? Iya, biasanya usually 1 bulan ya. Iya, 1 1 bulan tuh untuk apa? Feed. 1 bulan itu buat Nggak ada feed package-nya gitu. sama TikTok. TikTok juga di feed. Iya. Oke. TikTok itu di Kok TikTok gimana sih TikTok TikTok tuh di Kak Jessie ada TikTok nggak? ada, tapi ada. mereka yang jalan. Jadi mesti gimana sih kalau misalnya story mesti berulang-ulang kah? Karena story kan 24 jam habis. Iya, kadang biasanya per story atau enggak kayak misalnya berapa kali post, bisa kayak misalnya 1 bulan berapa kontraknya atau cuman bisa aja sekali doang gitu. Oke. Oh, Tapi gitu. berapa kali story ya, story-nya beda-beda. Iya. Nggak story yang sama. Jadi kamu lakukan hal itu untuk yang EVOS tadi. Iya, itu. Sebagai brand ambassador kamu mesti post itu Iya. di feed, di story dan
ad-libs, kamu mesti sebutin juga kan pasti? Iya, heeh. Making video gitu. Iya. Oke. Jadi, oh iya. Rate Kalau card brand jadi ambassador tuh berarti exclusively ya. Kamu nggak bisa yang lainnya juga selama Iya. jadi brand ambassador ya. For year gitu kan. Iya. tapi apple to apple kan ya. Misalnya ada produk lain yang nawarin kamu tapi beda genre gitu bisa dong? Itu bisa. Bisa kan? heeh. Oke. Iya. So, terus gimana nih? Kan kamu masih kuliah, masih passionate nggak jadi influencer? Cari-carian? Ceritain cara awal kalian ketemu. Ketemu lagi.